Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil laporan kami yang yang, berjudul yang berjudul Big Game, platform pembelajaran multiplayer berbasis untuk meningkatkan kompetensi praktis dan kesiapan karir mahasiswa, fresh graduate dan pekerja muda. Di sini ada anggota kelompoknya. Yang pertama saya, ada Yuga Pamungkas. dan di sini saya Badra Putra Arianta. Di sini saya Muhammad Fakih Al-Ghifar. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan problemnya. Jadi problem di sini satu, banyak mahasiswa kesulitan menambah keterampilan di luar pembelajaran formal karena kegiatan akademik yang padat. Dua, sarana belajar yang tersedia seringkali kurang interaktif dan kurang relevan dengan kebutuhan industri. Dan yang ketiga, fresh graduate dan pekerja muda juga membutuhkan media belajar yang fleksibel untuk menambah skill. Dan terakhir yang keempat, akibatnya kesiapan kerja, portofolio, dan pengalaman proyek nyata masih rendah. Lagi. Di sini saya akan menjelaskan masalah utama. Yang pertama, kesenjangan antara teori di kampus dan kebutuhan nyata di industri. Kedua, kurangnya media pembelajaran yang interaktif, terukur, dan berbasis praktek. Ketiga, minimnya wadah untuk kolaborasi, evaluasi progres, dan pembuktian kompetensi. Keempat, belum banyak platform yang menggabungkan pembelajaran berbasis proyek, gamifikasi, multiplayer, dan AI dalam satu ekosistem. Di sini ada solusi yang ditawarkan. Yang pertama, Big Game hadir sebagai platform pembelajaran digital berbasis web dan mobile. Yang kedua, fitur utama meliputi mini project, challenge mingguan, diskusi real time, leaderboard, dan level up keterampilan. Yang ketiga, tersedia portofolio dan sertifikat sebagai bukti pencapaian pembelajaran. Yang keempat, tersedia portofolio dan sertifikat sebagai bukti pencapaian pembelajaran. Oke, lanjut. Di sini tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan kompetensi praktis pengguna melalui tugas nyata dan simulasi pembelajaran. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang interaktif melalui sistem multiplayer dan tantangan kompetitif. Yang ketiga, membantu pengguna memantau perkembangan belajar secara personal. Yang keempat, mendorong terbentuknya portofolio dan sertifikat untuk mendukung karir. Dan yang terakhir, yang kelima, bermanfaat bagi mahasiswa, fresh graduate, pekerja, institusi pendidikan, serta industri. Oke, keunggulan solusinya di sini menggabungkan pembelajaran berbasis proyek, gamifikasi, multiplayer, dan AI dalam satu platform. Yang kedua, tidak hanya fokus pada teori tetapi juga pada hasil kerja yang terukur. Yang ketiga, membantu penggunaan belajar lebih aktif, kolaboratif, dan relevan dengan dunia nyata seperti industri. Yang keempat, mendorong terbentuknya portofolio dan sertifikat untuk mendukung karir. Dan yang kelima, menyediakan pengalaman yang lebih menarik dibanding pembelajaran satu arah biasa. Di sini saya akan menjelaskan alur sistem, yaitu di sini saya menggunakan arsitektur sistem, yaitu menggunakan mermaid. Di situ di sini ada artificial intelligence, yaitu rekomendasi engineer, yaitu pertama ada Skipgal, Roadman Generator, Carry Redis Core, dan Queen. Saya menggunakan Quen LLM. Di sini datanya saya menggunakan PostgreSQL, backend API Gateway, dan usernya itu mahasiswa atau fresh graduate. Frontendnya menggunakan React dan React Native. Di sini ada backendnya menggunakan Laravel dan WebSocket Server. Sebagai keamanannya itu menggunakan Cloudflare Storage.
Sini akan dijelaskan oleh Yuga. Di sini ada Big Game. Big Game merupakan platform pembelajaran digital berbasis web dan perangkat bergerak yang memungkinkan pengguna belajar secara fleksibel kapan saja dan di mana saja. Sistem ini terdiri atas front end sebagai antarmuka pengguna dan back end sebagai pusat pengelolaan aktivitas pembelajaran, serta basis data yang menyimpan informasi pengguna, progres belajar, dan portofolio. Selain itu, teknologi artificial intelligence dimanfaatkan untuk menganalisis perkembangan pengguna dan memberikan rekomendasi pembelajaran yang lebih personal. Sedangkan teknologi komunikasi waktu nyata mendukung diskusi dan kolaborasi secara langsung, sehingga tercipta lingkungan belajar yang interaktif dan mendekati kondisi kerja nyata. Di sini ada teknologi atau metode. Yang pertama, metode Design Science Research atau DSR. Yang kedua, metode pendukung Scrum. Yang ketiga, tahapan pengembangannya ada analisis kebutuhan, perancangan antarmuka, pembangunan fitur inti, pengujian, dan evaluasi. Yang keempat, mendorong terbentuknya portofolio dan sertifikat untuk mendukung karir. Yang kelima, teknologi utamanya itu ada React.js, React Native atau Flutter, ada WebSocket, ada PostgreSQL atau MongoDB, Python, TensorFlow atau PyTorch, Node.js atau Django, cloud hosting dengan auto scaling. Oke, di sini saya akan menjelaskan demonya atau alur sistemnya. Di sini ada wireframe aplikasi, prototype. Jadi di sini kita menggunakan prototype. Di sini ada explore, ada challenge, ada leaderboard, ada community, dan nama user. Kayak gitu dong. Ya, udah nggak udah. Ini gue semuanya di sini. Oke. Dilanjutkan oleh Badra. Di sini ada user flow yaitu menggunakan Mermaid. Di sini kita sebagai user yaitu ada login atau register, dashboard, lihat recommendation, pilih kursor yaitu mulai belajar, kerjakan modul, quest, evaluasi, update skill score, tambah XP, level up, bad game, career rating score update, portofolio pertama, dan siap melamar kerja. Yaitu di dashboard itu ada ikut challenge, lihat leaderboard, gabung studi ROM, dan lihat roadmap. Di sini ada use case. Aman. Aduh. Activity diagram, yaitu di sini saya membuat per activity, yaitu sini ada activity diagram mahasiswa, activity diagram asisten, AI asisten, activity diagram mentor, activity diagram admin. Dalam activity diagram mahasiswa kita memulai login, melihat dashboard yaitu keputusan, AI rekomendasi, jika ya itu AI rekomendasi, lihat rekomendasi kursor, jika tidak pilih kursor kembali atau manual. Yaitu jika ya mengikuti kursor atau entitas, mengerjakan modul, quiz mini project, lihat hasil evaluasi AI, update skill score, tambah XP, yaitu jika ya level up, mendapatkan bad grade, melihat skor, jika tidak akan kembali mengerjakan modul. Yaitu keputusannya itu ya dan tidak, ikut challenge, submit project, update leaderboard, gabung studi ROM, diskusi bersama, yaitu skill melamar kerja, yaitu jika tidak akan kembali. Yaitu di sini ada activity diagram AI assistant, yaitu di sini ada N yaitu start, pertama menerima data mahasiswa, analisis skill gap, membandingkan skill dengan target karir, entitas, mengidentifikasi kekurangan kompetensi, yaitu membuat rekomendasi course, mengirim hasil dashboard mahasiswa, mengupdate skill core, dan selesai. Di sini ada activity diagram mentor, yaitu login, melihat daftar mahasiswa, lihat proses belajar, memberikan
mentoring, memberikan feedback, memberikan saran, pengembangan skill, mengupdate catatan, mentoring atau selesai. Di sini ada admin. Di situ admin mengelola login, melihat dashboard admin, melihat menu. Keputusan yaitu ada kelola user, kelola course, kelola change, dan kelola leaderboard, yaitu bisa menambahkan user, edit user, hapus user, tambah course, edit course, hapus course, dan challenge ada tambah, edit, dan hapus. Kelola leaderboard itu ada update ranking, simpan perubahan, dan selesai. Di sini ada UML Unlimited Model Language, yaitu ada AI Assistant. Di sini ada analisis, generate roadmap, yaitu ada user ID, net, email, level XP, karir, yaitu dengan entitas course, yaitu ID sebagai primarinya, title, definisi, progress, ada challenge, ID title, reward XP, deadline, badge-nya, ID, name, icon, ID, title, study ROM, ID, ROM name, dan member primarinya yaitu ID. Di sini ada IRD, Entity Relationship Diagram, yaitu di sini ada user dengan tipe integer, name string, email string, level up integer, level integer, XP integer, float atau koma, carry score, badge, yaitu ada berisi kolom integer dan ID, string name, string icon, integer ID, course, string title, string description, challenge-nya integer ID, string title, integer reward XP, date yaitu waktu, deadline. User course-nya di situ ada integer user ID sebagai primary, cursor ID sebagai primary, integer progress, user challenge, integer user ID sebagai primary, integer challenge ID sebagai primary, yaitu string status roadmap, integer sebagai ID, user badge, dan lain-lain. Kami serahkan kepada Yuga. Di sini ada dampaknya. Yang pertama, Big Game berpotensi meningkatkan kesiapan kerja mahasiswa dan fresh graduate. Yang kedua, platform ini membantu pengguna membangun keterampilan praktis, portofolio, dan jaringan profesional. Yang ketiga, bagi pekerja muda, Big Game mendukung proses reskilling and upskill. Yang keempat, bagi industri, platform ini dapat membantu menghasilkan talenta yang lebih siap kerja. Yang kelima, secara luas, Big Game dapat menjembatani kesenjangan antara pendidikan formal dan kebutuhan industri. Dan yang terakhir ada kesimpulannya. Kesimpulannya itu, Big Game merupakan sebuah inovasi pembelajaran digital yang dirancang untuk menjawab kebutuhan kompetensi di era kerja modern. Platform ini menggabungkan konsep permainan multi pemain, gamifikasi, kecerdasan buatan, serta pembelajaran berbasis proyek sehingga proses belajar menjadi lebih menarik, interaktif, dan berorientasi pada penerapan nyata. Melalui pendekatan tersebut, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teori, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja. Selain memberikan manfaat dalam bidang pendidikan, Big Game juga berpotensi menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang positif dengan memperluas akses pembelajaran serta meningkatkan kesiapan sumber daya manusia. Dengan strategi pengembangan yang berkelanjutan dan dukungan teknologi yang tepat, Big Game memiliki peluang untuk menjadi platform pembelajaran digital yang mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di masa depan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Apa? Katin ya.